Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di pengantar psikologi desain, kita akan mempelajari lanjutan dari materi yang lalu. Masih di spesial fokus, tapi kali ini kita akan membahas mengenai workplace. Oke, jadi bentuk fisik dari tempat kerja ini membuat kemungkinan keberhasilan pekerjaan itu menjadi lebih besar atau lebih kecil. Nah, fokus pembahasan dari materi ini adalah tempat kerja atau kantor gitu ya, yang merujuk pada seluruh fasilitas yang dikendalikan oleh suatu organisasi dan area kerjanya gitu atau workplace gitu yang merujuk pada area yang diberikan kepada seseorang pekerja individu yang berpusat di sekitar posisi kerjanya. Karena ternyata uh, ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa seorang karyawan dia merasa puas gitu ya dengan ruang kerja mereka yang jika itu tempatnya menarik gitu ya atau dapat merangsang kreativitas mereka pekerjaannya akan lebih baik lagi hasilnya seperti itu. Oke. Kemudian ini ada kutipan ya dari sebuah penelitian di tahun 2004. Jadi seseorang ini memandang kesuksesan profesionalnya itu berdasarkan bagaimana cara mereka menilai desain ruang kerja mereka gitu. Jadi orang-orang yang berhasil ini cenderung puas dengan aspek fisik ruang kerja seperti ukuran, kemudian estetika, dan tingkat privasi. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi orang yang merasa sukses gitu ya, jadi dalam karirnya dia merasa sukses itu pasti salah satunya dipengaruhi oleh lingkungan fisik tempat mereka bekerja dibandingkan dengan orang yang merasa dirinya itu tidak sukses. Nah, dalam dalam satu hari, karyawan itu pasti harus menyelesaikan beberapa pekerjaan. Dan diharapkan ruang kerjanya, area bekerjanya itu dirancang untuk mendukung hal-hal tersebut. Tapi pasti akan berbeda jenis pekerjaan apa yang cocok untuk dikerjakan dalam area kerja tertentu, tetapi tidak cocok untuk dikerjakan di area tertentu pula gitu. Oke, jadi misalnya ini ya, seorang karyawan customer service, dia memerlukan situasi yang mengharuskan dia untuk berkonsentrasi menjawab pertanyaan atau komplain dari pelanggan gitu. Nah, dengan kondisi tersebut ada tantangan mereka untuk dapat mendengarkan percakapan dengan pelanggan itu dengan seksama dan mengabaikan gangguan apakah itu visual atau suara di sekitar si customer service tadi gitu. Jadi ruang kerjanya itu harus dirancang yang sesuai untuk mendukung bagian dari tugas intinya tersebut. Oke, kemudian kita akan membahas seperti sebelumnya yang akan ada beberapa aspek. Nah, yang sekarang pertama kita bahas adalah mengenai communicating. Jadi komunikasi di sini
dikatakan bahwa individu ini memiliki kendali besar atas tampilan ruang mereka, tapi mereka sangat sedikit pengaruhnya uh, untuk memegang kendali di tempat kerja ini. Gitu. Jadi di tempat kerja ini, karyawan itu mempersonalisasi ruang kerja mereka dengan menambahkan benda-benda dekoratif gitu ya, atau benda-benda yang berguna untuk kerjaannya untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu terselesaikannya tugas dengan baik. Tetapi pasti ada beberapa batasan yang harus di dikompromikan karena terkait dengan peraturan dari perusahaan atau suatu organisasi di mana tempat dia bekerja. Nah, bentuk fisik kantor ini ternyata juga menunjukkan tingkat kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan. Misalnya gedung yang menggunakan konsep uh, sustainable gitu ya, ramah lingkungan. Jadi dia akan mendesain kantornya sedemikian rupa agar karyawan itu tingkat produktivitasnya itu menjadi tinggi dan itu berdampak positif pada kinerja baik dan secara mental itu juga positif. Contohnya bisa seperti teman-teman lihat di gambar, jadi dia apa namanya menambahkan elemen-elemen tanaman pada beberapa spot area kerja, juga menambahkan di area komunal, area bersama itu yang dikelilingi oleh tanaman, ya seperti di sini, tapi tetap dapat mengakomodir kegiatan bekerja yang di gambar ini. Gambar di atas kiri atas ini dia lebih personal, lebih private kebutuhannya. Kemudian di area di gambar yang sebelah kanan atas ini dia lebih konsepnya lebih santai, tapi tetap dapat mengakomodir pekerjaan. Sedangkan yang di kanan bawah ini cenderung lebih untuk mungkin di sesi istirahat gitu ya, atau break time gitu. Jadi bisa sambil selonjoran gitu ya, jadi bisa bersantai, bisa ngobrol untuk melepas stres seperti itu. Oke, aspek selanjutnya adalah comforting. Comforting ini jadi comfort gitu ya, kenyamanan, tingkat kenyamanan yang dituju oleh perusahaan dan bagaimana dampaknya dengan karyawan itu pasti ada perbedaan gitu. Nah, umumnya desain dan elemen estetika yang ada di kantor itu pasti mencerminkan identitas kantor tersebut. Apakah itu brandingnya, apakah itu warna corporate dan lain sebagainya. Tapi ternyata itu juga memberikan dampak psikologis yang mempengaruhi kinerja karyawan, apakah itu positif atau negatif. Nah, di sini ternyata orang-orang ini mengalami stres di kantor ketika ada ketidaksesuaian antara apa yang mereka yakini atau yang ingin lakukan dengan apa yang memungkinkan ada di dalam lingkungan fisik mereka. Jadi suasana hati itu pasti memberikan dampak yang besar ya pada perilaku seseorang. Jadi saat suasana hati itu negatif, jadi mereka cenderung bekerja secara sistematis yang dalam hal ini berarti itu artinya baik, tetapi akan lebih baik lagi jika seseorang itu suasana hatinya sedang positif, sehingga mereka lebih tekun, berpikiran luas, dan fleksibel serta kreatif. Dan itu juga berdampak pada saat berinteraksi dengan orang lain dan menyelesaikan konflik melalui negosiasi. Gitu. Nah, ketika stres ini
maka sebagian besar energi mental seseorang itu dialihkan bagaimana mereka memahami situasi yang menyebabkan stres tersebut dan automatically itu mencari cara untuk mengatasinya gitu. Selain itu juga itu tadi ya dampak negatif itu pada suasana hati mempengaruhi kemampuan berpikir dan bagaimana berinteraksi sosial dengan rekan kerja gitu. Oke, nah penyebab stres ini bisa dipicu banyak hal gitu ya. Bisa misalnya dari desain ruang kerja yang tidak sesuai, kemudian terlalu berisik, terlalu dingin, terlalu terang, atau bahkan jarak kursi antar rekan kerja itu terlalu dekat, itu bisa menjadi sumber stres gitu. Nah, ketika seseorang itu mengerjakan tugas yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi, yang cukup kompleks, jadi mereka itu kemungkinan besar tidak memiliki cukup energi mental untuk menangani stres itu sehingga kinerja mereka itu pasti akan menurun gitu. Nah, oleh karena itu penting bahwa kita mengontrol lingkungan kerja. Jadi ketika seseorang itu merasa memiliki kendali atas gangguan di lingkungan mereka, nah dampak psikologis dari gangguan tersebut akan kecil dampaknya pada diri karyawan tersebut. Selain itu juga penting menghilangkan faktor stres fisik dari tempat kerja, misalnya perusahaan menyediakan fasilitas ruang relaksasi di kantor untuk beristirahat, memulihkan energi, memulihkan mental juga gitu ya, atau yaitu sekedar melepas lelah gitu. Oke, nah kemudian bahwa terdapat hubungan antara kepuasan kerja dan kepuasan terhadap tempat kerja gitu. Jadi saat menilai tempat kerja ini secara keseluruhan, biasanya karyawan lebih fokus itu pada ruang pribadi mereka gitu. Jadi bagaimana ruang kerja atau area kerja, meja kerja mereka itu mempunyai dampak yang besar pada penilaian mereka terhadap lingkungan kerja dibandingkan dengan elemen lain di kantor. Jadi pasti seorang karyawan ini fokusnya adalah bagaimana area kerja mereka memberikan dampak positif gitu. Jika seseorang ini tidak puas dengan pekerjaannya, mereka pasti kecenderungannya itu tidak puas dengan lingkungan di sekitar mereka yang akan menurunkan produktivitas. Sehingga perusahaan bagaimana caranya memastikan bahwa tadi ya ruang kerja individu ini nyaman sesuai kebutuhan karyawan yang menjadi langkah penting dalam menciptakan ruang kerja yang produktif dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Oke, kita langsung ke aspek berikutnya yaitu complying. Complying ini kita akan mengambil satu studi kasus gitu ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Ini adalah Biro Arsitektur dari Andi Rahman Arsitek gitu di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, Biro Arsitektur ini menggunakan konsep biophilic office. Jadi biophilic office ini pastinya dia konsep kantor yang memiliki peran penting baik itu pada perusahaan, lingkungan sekitar maupun pada karyawan. Nah, biophilic office ini adalah konsep desain kantor yang mengintegrasikan alam dan unsur-unsur alam ke dalam desain interior untuk meningkatkan kenyamanan, kesehatan, dan kesejahteraan karyawan. Sebagai contoh bisa dilihat di sini. Jadi
ini untuk apa ya, gambar potongan gitu ya dari biro arsitektur ini. Jadi dia mengusung geophilic office, tampak bahwa desain arsitektur dan interiornya ini menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan menyenangkan untuk karyawan dengan mengintegrasikan desain dengan alam. Konsep ini tujuannya adalah mengurangi stres karyawannya gitu dengan load pekerjaan yang cukup kompleks gitu ya. Geophilic design ini ternyata juga mampu meningkatkan kualitas hidup dan kualitas kerja tim, baik secara fisik, mental, dan perilaku, sehingga hasil kerja dan produktivitas pun itu pasti otomatis akan meningkat secara optimal. Kalau bisa teman-teman lihat di sini, jadi ini area tengah bangunan dari lantai 1, 2, dan bagian rooftop itu adalah area yang terbuka gitu ya. Area yang ditanami tanaman gitu. Sisi yang diapit oleh 2 bangunan yang merupakan area kerja atau area meeting atau ruang bersama, sehingga semua area atau semua ruangan itu bisa mengakses area terbuka di bangunan ini. Kita lihat foto-foto lain. Nah, di sini di area foto di sebelah kiri bawah ini, kalau teman-teman bisa lihat ini adalah kolam ikan, gitu ya, kolam ikan dengan aksen tanaman, pohon, dan material yang senada, gitu ya. Dan ternyata kehadiran kolam ikan ini itu justru memberikan efek menenangkan sehingga karyawan itu merasa rileks gitu. Dan dengan area terbuka di bagian tengah bangunan ini, cahaya matahari, pemandangan alam, dan adanya tanaman itu terbukti bisa meningkatkan kepuasan kerja dan memberikan efek positif kepada karyawan. Jadi ini sudah dibuktikan banyak penelitian bahwa pemandangan alam ini bisa mempengaruhi perasaan menjadi lebih baik dibandingkan pemandangan alam yang buatan gitu. Kemudian di gambar ini adalah area kerjanya, workstation-nya. Nah, justru mendekati jendela itu semakin baik gitu. Semakin besar dan semakin dekat jendela itu semakin baik. Nah, cahaya alami itu bisa meningkatkan kewaspadaan pada manusia. Dan itu juga bisa memberikan fokus lebih pada pekerjaan gitu. Tapi tetap harus ditreatment sesuai agar cahaya yang masuk tidak terlalu silau begitu. Nah, ini untuk area rooftop, ini area meeting room, dan ini area meeting room yang bersebelahan langsung dengan bangunan tengah gitu ya, area kolam ikan. Oke, di sini bisa teman-teman lihat kebanyakan penghawaannya juga adalah menggunakan penghawaan alami. Materialnya juga menggunakan material lokal dan alami seperti batu bata, kemudian bambu, anyaman bambu ini untuk jendela gitu ya. Kemudian batu alam, eksposemen, dan semua material-material lokal yang dapat diakses dan diperoleh oleh tukang bangunan pada saat mengerjakan gitu. Jadi ini sangat kalau bisa dibilang ini kearifan lokal gitu ya. Oke, selanjutnya kita di sini akan membahas mengenai kombinasi cahaya alami dan buatan. Nah, bahwa penyesuaian tingkat cahaya di kantor sepanjang hari ini supaya menyerupai siklus cahaya alami
itu harus disesuaikan dengan ritme sirkadian karyawan. Ritme sirkadian itu adalah ritme tubuh gitu ya, untuk menyesuaikan cahaya matahari gitu ya. Jadi pada saat pasti akan berbeda pada saat pagi hari, siang hari, sore hari, atau menjelang malam hari. Nah, itu tubuh itu pasti akan mengikuti isyarat itu gitu. Intensitas cahaya alami itu tadi ya berubah-ubah sepanjang hari, pasti berubah, sehingga perlu dikombinasikan dengan adanya pencahayaan buatan. Nah, penggabungan cahaya alami dan pencahayaan buatan ini bisa dikontrol oleh karyawan, serta pencahayaan ambien ini tidak langsung menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan sehat, sehingga harus disesuaikan dengan tingkat cahaya di kantor sepanjang hari agar menyerupai siklus cahaya alami yang membantu tadi ya menjaga ritme sirkadian karyawan tetap selaras gitu. Itu juga bisa mengurangi stres dari karyawan. Nah, pencahayaan buatan ini punya pengaruh yang sama besar dengan cahaya alami, baik pencahayaan langsung atau tidak langsung itu pasti meningkatkan produktivitas di kantor. Nah, tingkat kecerahan tingkat kecerahan cahaya ini pengaruh juga ke kreativitas dan perilaku pekerja. Jadi kantor yang terang, sekitar 2000 lux ini terasanya lebih luas dibandingkan kantor yang hanya menggunakan 500 lux. Nah, efek ini sama berlaku untuk kantor yang cahayanya lebih dingin, 4000 K dibandingkan dengan cahaya lebih hangat 2700 K. Ketika seseorang juga berada di ruangan yang lebih gelap dengan pencahayaan 150 lux, mereka lebih kreatif, lebih terbuka untuk menghargai kinerja orang lain dibandingkan dengan mereka yang di ruangan lebih terang sekitar 1500 lux. Dan cahaya ini juga memiliki spektrum warna gitu ya. Jadi dia warna-warna ini akan mempengaruhi kinerja pekerja untuk menyelesaikan tugas tertentu. Ketika diminta untuk mengingat informasi baru yang tersimpan dalam memori jangka panjang, orang secara umum itu lebih mudah mengingat jika pencahayaannya berwarna putih hangat dibandingkan dengan putih dingin. Nah, tips ini bisa digunakan pada saat kita merancang ruang dengan konsep brainstorming gitu ya, atau ruang komunal atau ruang-ruang yang bersifat kreatif. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa dengan ukuran spektrum cahaya tertentu ini bisa digunakan untuk merancang ruang dengan tujuan tertentu. Nah, ada fun fact bahwa seorang pria ini lebih baik dalam tugas yang membutuhkan memori jangka panjang dalam cahaya putih, hangat, dan dingin, yaitu 3000 K dan 4000 K. Sedangkan wanita itu lebih baik untuk tugas yang membutuhkan memori jangka panjang dengan cahaya yang sangat biru 5500 K dibandingkan dengan pria. Oke, lanjut ke mengelola kebisingan. Nah, kebisingan ini ada dua sisi. Satu sisi bisa meningkatkan energi, tapi di sisi lain itu bisa mengganggu kinerja. Nah, treatmentnya bisa dengan menggunakan pink noise gitu ya. Jadi suara ini mirip dengan white noise dengan tingkat 65 desibel. Itu terbukti menyamarkan kebisingan kantor secara efektif dan telah dikaitkan dengan peningkatan fungsi memori. Transmisi suara dalam suatu ruangan ini dapat dikurangi dengan memperpanjang dinding interior hingga melewati drop ceiling dan undakan lantai hingga mencapai plafon dan ubin, atau bisa menggunakan
akustik panel seperti yang ada di gambar ini. Jadi akustik panel yang diletakkan di dinding atau di plafon. Kalau di gambar ini dia menggunakan di plafon gitu ya. Jadi untuk meredam kebisingan. Ada satu studi yang menunjukkan bahwa orang yang bekerja dalam kondisi kebisingan yang berbeda, dia tuh tidak menyadari bahwa mereka tuh mengalami tingkat stres yang berbeda. Jadi banyak karyawan tuh yang tidak sadar bahwa kebisingan ini itu membuat mereka tegang gitu. Jadi akan mengganggu tingkat produktivitas kinerja mereka. Oke, aspek selanjutnya adalah challenging. Nah, challenging ini kita kaitkan dengan bagaimana menciptakan ruang yang mendorong kreativitas. Ternyata di luar itu banyak perusahaan yang mereka ingin memiliki ruang kreatif di kantor, tapi mereka mengabaikan perbedaan dalam cara orang menjadi kreatif dan menyeratkan bahwa ada resep tertentu nih untuk kreativitas. Makanya mereka ingin memiliki ruang kreatif. Padahal belum tentu ada ruang kreatif serta-merta terus pekerja semuanya akan menjadi kreatif. Tidak sesederhana itu. Oke, terdapat beberapa kesamaan dalam desain ruang kreatif. Ini dari penelitian tahun 2002 gitu ya. Jadi yang pertama, kreativitas ini lebih mungkin terjadi di tempat yang kompleks dan kaya detail visual. Jadi lebih biasanya banyak dominan di kantor-kantor kreatif atau digital marketing atau desain grafis gitu ya. Kemudian yang kedua, material alami dan pemandangan alam itu bisa meningkat kreativitas. Yang ketiga, lingkungan yang kaya akan isyarat visual dia mendukung kreativitas. Kemudian yang keempat, ruangan dengan warna dingin itu cenderung kurang mendukung kreativitas. Kemudian ada lagi, orang akan menjadi lebih kreatif jika mereka duduk saling berhadapan karena memungkinkan adanya interaksi langsung. Lalu yang keenam, tim yang sangat kreatif, dia seringkali memodifikasi lingkungan mereka sesuai kebutuhan tanpa memperhatikan aturan organisasi. Karena mungkin itu ya, ada goals tertentu yang mereka harus menciptakan suatu kreativitas yang dengan waktu tertentu gitu, sehingga harus bekerja dengan cepat gitu. Oke, next selanjutnya adalah continuing atau berkelanjutan. Nah, ini dikaitkan dengan multitasking. Nah, multitasking ini sangat umum sebenarnya di lingkungan kerja, tapi ternyata sebuah penelitian itu menunjukkan bahwa multitasking ini bukan strategi yang efektif. Gitu. Orang multitasking itu dia pasti melakukan aktivitas secara sekaligus. Gitu. Tapi at the end mereka tidak melakukan semuanya dengan baik. Gitu. Jadi ketika beberapa tugas itu dilakukan secara bersamaan, hasilnya lebih buruk jika dibandingkan setiap tugas ini dikerjakan secara terpisah. Gitu. Nah, ada sebuah penelitian, ya fun fact juga, bahwa kemampuan mental manusia itu berubah secara perlahan dari generasi ke generasi. Dan kemudian ada anggapan juga bahwa generasi Y gini ya, atau milenial itu lebih baik dalam multitasking dan dapat bekerja di ruang terbuka tanpa gangguan itu adalah salah gitu. Jadi tidak ada namanya itu multitasking karena pasti akan ada satu pekerjaan yang tidak selesai dengan baik gitu. Nah, generasi Y ini membutuhkan kondisi yang sama untuk berkonsentrasi dan bekerja yang baik seperti generasi sebelumnya. Baik itu privasi, ruang kerja yang sesuai dengan identitas mereka, dan bagaimana cara mereka memulihkan energi mental. Gitu. Nah, gangguan pekerjaan ini pasti menyebabkan stres,
Dan penelitian itu menunjukkan bahwa dibutuhkan sekitar 15 menit untuk kembali fokus setelah adanya gangguan. Tapi ada penelitian lain yang memperkirakan bahwa waktu pemulihan itu hingga sampai dengan 25 menit. Gitu. Oke. Masih sama di keberlanjutan. Jadi bagaimana kantor ini di masa depan nanti dengan adanya kehadiran AI, kemudian teknologi yang semakin canggih, kemudian juga kita pasca pandemi gitu kan. Jadi pasti ada penyesuaian untuk kan bagaimana kantor ini di masa depan gitu. Nah, tren saat ini itu eh, terlebih pada saat setelah era pandemi gitu ya. Jadi eh, trennya adalah area kerja ini bisa berpindah-pindah gitu. Apakah itu WFA, work from anywhere, atau WFH, work from home gitu. Sehingga muncul sebuah potensi standarisasi desain kantor di rumah itu seperti apa dan penyesuaian pola kerja gitu. Jadi pasti ada penyesuaian karena tidak berada secara fisik di kantor seperti itu. Kemudian juga ada tren bahwa uh, meningkatnya pekerja perempuan gitu ya. Jadi pekerja perempuan ini semakin banyak dan adanya eh, apa sebuah apa ya eh, kewajiban gitu ya, maksudnya bawaan dari pekerja perempuan, apakah dia ibu menyusui atau ibu dengan anak gitu ya. Jadi sehingga pasti ada kebutuhan khusus yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan, seperti misalnya ruang menyusui atau nursing room, kemudian daycare, penitipan anak di kantor gitu ya, dan layanan dry cleaning yang itu juga bisa dipertimbangkan untuk kedepannya. Oke, kesimpulannya adalah desain tempat kerja ini efektif, membutuhkan pertimbangan yang sangat cermat gitu. Jadi bagaimana desain tempat kerja ini bisa mengakomodir kebutuhan dan eh, tugas yang harus diselesaikan oleh karyawan. Nah, dengan memahami tren, perusahaan ini dapat merancang lingkungan kerja yang lebih produktif, lebih nyaman, dan sesuai kebutuhan masa depan nanti. Oke, sekian materi dari saya mengenai workspace. Itu silahkan teman-teman bisa menyimak untuk materi-materi yang lain yang sudah dibagikan. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.